Seperti yang teman-teman lihat barusan bahwa pendapatan di YouTube ini sangat kecil ya saudara-saudaraku sekalian, dan ketahuilah bahwa selama 3 tahun ini nge-YouTube modal gua buat nge-YouTube belum kembali saudara-saudara sekalian. Dan jika dihitung saya telah mengeluarkan uang sekitar 10 jutaan lebih buat modal nge-YouTube, dan penghasilan channel ini di YouTube setengahnya saja belum sampai saudara-saudara sekalian. Dan pertanyaannya adalah kenapa saya masih tetap bertahan di YouTube? Karena tujuan utama saya di YouTube bukan hanya sebatas pada uang saudara-saudara sekalian, tetapi ini lebih pada membangun sebuah nama. Dan saya lebih menganggap YouTube ini sebagai media investasi jangka panjang dan bukan sebagai media untuk menghasilkan uang secara instan. Karena sejatinya pendapatan di YouTube ini tidak sebanyak seperti apa yang teman-teman bayangkan. Nah, untuk bisa menghasilkan uang di YouTube, channel kita harus dimonetisasi terlebih dahulu atau terdaftar sebagai partner YouTube. Dan dengan terdaftar dalam program partner YouTube, maka video-video yang ada di channel kita ada iklannya. Dan dari iklan-iklan itu pundi-pundi rupiah pun bisa kita peroleh. Cuman tantangannya adalah untuk menjadi partner YouTube ini syaratnya itu tidaklah mudah kawan-kawan. Persyaratannya yaitu channel kita harus mempunyai minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang yang harus dicapai dalam waktu 1 tahun. Dan setelah syarat ini terpenuhi, channel kita tidak langsung secara otomatis dimonetisasi atau terdaftar ke dalam program YouTube Partner, tetapi channel kita masih harus ditinjau terlebih dahulu. Ya, ditinjaunya ini oleh pihak YouTube langsung. Dari proses peninjauan ini, YouTube akan memutuskan apakah channel kita layak terdaftar ke dalam program YouTube Partner atau tidak. Dan selama video-video yang kita buat ini tidak melanggar dan sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, atau video yang kita buat ini original buatan kita sendiri bukan video orang lain yang kita upload ulang, maka kita akan lolos proses peninjauan. Ketahuilah bahwa sumber penghasilan utama di YouTube itu berasal dari iklan saudara-saudara sekalian. Nah, di YouTube sendiri ada yang namanya CPM dan RPM. Apa itu CPM dan RPM? Sederhananya CPM ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh pihak atau orang yang pasang iklan di YouTube per 1000 kali iklan mereka ditampilkan di YouTube. Sebagai contoh, misalnya iklan Le Mineral CPM-nya 20.000, artinya Le Mineral akan membayar YouTube sebesar 20.000 jika iklan mereka ditampilkan di YouTube sebanyak 1000 kali. Misalkan iklan Le Mineral tampil di channel saya sebanyak 1000 kali, pertanyaannya berapa uang yang saya peroleh dari 1000 tayangan iklan tersebut? Dan jika teman-teman menjawab 20.000, maka itu keliru. Jadi perlu diketahui bahwa 20.000 ini adalah biaya yang dibayarkan oleh pengiklan kepada pihak YouTube, bukan kepada konten kreator. Jika 1000 iklan Le Mineral tampil di channel saya, pendapatan yang saya peroleh adalah hasil dari 20.000 ini setelah dibagi 2 dengan YouTube. Dan sesuai dengan perjanjian dengan YouTube, dari 20.000 ini saya akan memperoleh 55% dan YouTube akan memperoleh 45%. Maka dari 20.000 itu saya memperoleh 11.000 karena 11.000 ini merupakan 55% dari 20.000. Nah, sedangkan YouTube sisanya atau 9.000 karena 9.000 ini adalah 45% dari 20.000. Ya, kemudian selanjutnya apa itu RPM? Ya, jadi 11.000 yang saya peroleh tadi itulah yang disebut sebagai RPM, atau dengan kata lain di sini RPM ini merupakan nilai yang diperoleh setelah terjadinya bagi hasil antara YouTube dan konten kreator. Perbedaan CPM dan RPM ini terletak dari sudut pandang penggunanya, di mana CPM ini merupakan sudut pandang pengiklan dan RPM ini merupakan sudut pandang konten kreator. Meskipun begitu, CPM dan RPM ini merupakan dua hal yang saling berkaitan karena nilai dari RPM ini didasarkan pada nilai dari CPM. Saya melihat di luar sana masih banyak teman-teman yang salah dalam mengartikan terkait dengan sistem pendapatan di YouTube ini. Ya, banyak dari mereka yang menganggap bahwa besar kecilnya pendapatan di YouTube ini dipengaruhi oleh jumlah subscriber dan jumlah like. Yang padahal sebetulnya
Faktor yang menentukan besar kecilnya pendapatan di YouTube itu adalah CPM dan RPM. Ya, perlu diketahui bahwa nilai dari RPM ini pada setiap video di YouTube atau setiap channel di YouTube, nilainya ini pasti berbeda-beda, tergantung beberapa faktor. Ya, jadi mungkin RPM dan CPM ini akan kita bahas lebih lanjut di video lain ya. Ya, selain itu faktor terpenting adalah jumlah penonton. Ya, karena apalah artinya RPM ini tanpa penonton.